Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bapak akan bahas tentang visi-visi PAT minat kelas 11 MIPA. Silakan disimak. Ya, ini untuk diperhatikan dan dicatat. Visi-visi PAT ini kalian tulis di kertas HVS atau folio berbaris dan dikumpulkan nanti tanggal 3 Juni. Nanti lewat ke ketua kelas masing-masing di ruang guru meja Bapak. Ini untuk salah satu penilaian keempat. Perhatikan setiap penjelasan soal di visi-visinya. Semoga berhasil dan good luck buat PAT-nya. Oke, langsung saja kita bahas. Untuk soal yang pertama, untuk babnya di sini kita masuk suku banyak dan lingkaran ya. Untuk soal yang pertama, nanti diketahui bentuk umum lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c ya, sama dengan 0. Ini tentukan pusatnya menggunakan rumus min A per 2, min B per 2. Kemudian C-nya itu adalah akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Oke, jadi itu ya, menentukan pusat dan jari-jari. Kemudian untuk nomor 2, nah nanti ditentukan ada persamaan lingkaran berbentuk X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nanti ditanya titik yang berada di luar lingkaran. Titik yang berada di luar lingkaran. Nah, konsepnya berarti nilai yang ini harus lebih besar daripada si R kuadrat ya. Nanti kalian substitusi dari titiknya ke persamaan lingkarannya. Nanti cari yang lebih besar dari R kuadrat. Kemudian untuk nomor 3, ditanya jarak antara dua titik. Jarak dari titik X1, Y1 ke X2, Y2. Ini menggunakan rumus jarak akar dari X1 dikurang X2 kuadrat ditambah dengan Y1 dikurang Y2 kuadrat. Oke. Itu nomor 3. Terus kalau nomor 4, nanti diketahui ada persamaan X kuadrat ditambah BX tambah C. Nah, ditanya nilai diskriminan ya. Tinggal masukin B kuadrat min 4 AC. Kuadrat min AC kalau di soal ini ya. Nah, gitu kurang lebih nomor 4. Terus nomor 5. Nah, nyari persamaan lingkaran juga. Ya, ini cari persamaan lingkaran juga. Kemudian nomor 6. Sama ada lingkaran pusat di 0,0 terus jari-jari R. Nah, ditentukan persamaan lingkarannya. Terus yang nomor 7. Ada lingkaran pusat di A, B, kemudian dia menyinggung sumbu X. Nah, menyinggung sumbu X berarti nanti konsepnya R sama dengan Y. Ini coba kalian gambarkan, nanti kalau ini dia menyinggung sumbu X. Berarti jari-jarinya itu 9. Ya. Nomor 8, menentukan pusat lingkaran. Pusat lingkaran
dari bentuk umum. Ini sama dengan nomor 1. Kemudian nomor 9, cari jarak titik ke garis. Misalkan dari titik X1, Y1 ke titik AX tambah BY tambah C. Nah, mutlak ya, AX1 ditambah dengan BY1 ditambah C dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian nomor 10. Nah, nanti kita ada sebuah garis Y sama dengan AX plus B. Kemudian ada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C. Nah, nanti salah satu titik potong. Saya tinggal substitusi ya. Nah, jadi substitusi nanti Y sama dengan AX plus B ke persamaan lingkaran. Nah, nanti ketemu dalam satu variabel X. Nanti dapat dalam satu variabel X. Nah, terus nanti difaktorkan ya. Faktorkan nanti dapat X-nya sama dengan berapa? Nomor satu lagi X-nya sama dengan berapa? Nanti X-nya berapa, berarti Y-nya berapa. Kalau X-nya berapa, nanti Y-nya juga berapa. Ya, nanti ditanya salah satu, berarti bisa pasangan ini atau yang ini. Kemudian nomor 11, nanti diberikan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C. Nanti ini punya jari-jari R. Nah, ditanya nanti salah satu unsur yang lainnya. Misalkan ini A-nya diganti berapa gitu ya, terus B-nya diganti berapa. Nah, nanti misalnya sini PX tambah PY tambah P misalkan ya. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah PX tambah PY tambah P kemudian 0 P jari R. Nah, nanti ditanya berapa nilai si P-nya berapa. Oke, kemudian nomor 12. Nomor 12 nanti ada persamaan lingkaran bentuk umum X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nanti yang sejajar dengan garis AX tambah BY tambah C. Ini adalah nanti salah satu garis singgung lingkaran. Salah satu garis singgung lingkaran. Ya, itu nomor 12. Oke, kemudian nomor 13 nanti disajikan bentuk X min A kali X min B kali X min C. Ditanya nanti suku tetapnya berapa. Ya, tinggal kalian ganti ya A, B, C-nya dengan sebuah bilangan. Nanti kalian kalikan, terus nanti dapat suku tetapnya berapa. Oke, kemudian nomor 14. Nah, nanti berikan ada suku banyak X kuadrat tambah BX garis bawah 3 tambah BX kuadrat tambah X tambah 5. Oke. Dan nanti diketahui ada salah satu faktor. Salah satu faktornya misalkan X min 2. Ditanya nanti faktor yang lainnya berapa. Faktor yang lainnya berapa?
Pertama, kalian berarti masukin 2 dulu ke persamaan, nanti buat sama dengan 0, dapat nilai B, kemudian nanti faktorkan ya, menggunakan cara Horner, boleh. Nanti dapat ketemu akar lainnya berapa. Oke, silahkan dicoba. Terus nomor 15, ini ditanya nilai dari suku banyak. Nilai dari suku banyak. Tinggal kalian substitusi nilai X ke persamaan suku banyak. Kemudian nomor 16, nah ini ada sama nanti X kali X min A kali X min B kali X min C. Nah, ditanya nanti hasil penjumlahan semua koefisien. Nah, hasil penjumlahan semua koefisien dan suku tetap. Nanti ini kalian kalikan, nanti kan nemu bentuk ini ya. Berapa X pangkat 4 ditambah berapa X pangkat 3, berapa X kuadrat, berapa X, berapa C. Nanti kalian jumlahkan nih. Koefisien-koefisien di sini sama nanti suku tetapnya berapa. Nanti dijumlahkan. Nah, itu masuk nomor 16. Terus nomor 17, nanti mencari koefisien tertentu ya. Koefisien X pangkat N pada perkalian nanti ada X min A kali X min B kali X kuadrat tambah CX tambah D. Nanti ditanya salah satu mencari koefisien X pangkat berapa. Misalnya X pangkat 2 atau X pangkat 3. Dari hasil ekspansi yang ini ya. Oke. Kemudian nomor 18. Ini menentukan hasil bagi dan sisa. Ini ditanya hasil bagi dan sisa. Nanti ada polinomial berbentuk X pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah BX tambah C. Nah, itu dibagi oleh X plus P. Oke, ini boleh kalian gunakan cara Horner atau cara susun biasa ya. Ya, seperti itu. Kemudian nomor 19-nya. Nomor 19 di sini sama mencari nilai suku banyak juga. Nilai dari suku banyak. Nomor 20 nanti diberikan persamaan AX kuadrat ditambah BX tambah C. Nah, sama dengan A dikali X plus P gitu ya, ditambah B X plus C dikali dengan X plus Q. Nah, nanti ditanya masing-masing koefisiennya berapa, terus nanti yang ditanya adalah nilai dari kan A ditambah B tambah C-nya berapa. Nah, ini caranya tinggal samakan ya, ruas kiri dan ruas kanan. Nanti dapat persamaan ya, eliminasi mungkin nanti atau substitusi ya. Penting nanti ditanya nilai A plus B plus C ini. Oke, kemudian nomor 21. Nomor 21, oke, nanti ada suku banyak ya, misalkan X pangkat 3 ditambah dengan X kuadrat ditambah BX tambah C. Nah, ini dibagi oleh suatu faktor, misalkan X min A. Ini sama dengan suku banyaknya X kuadrat ditambah PX tambah Q. Nah, nanti ada sisa pembagian. Ada sisa pembagian X kuadrat tambah CX tambah D dibagi dengan X plus B. Nah,
Ya, sini B-nya lebih besar dari 0. Nah, nanti dapat ditanya nilai dari A kurang B. Nah, ini gunakan teorema sisa ya, nanti samakan suku banyak. Kemudian untuk nomor 22. Nomor 22, nanti ditanya ini sisa pembagian. Sisa pembagian suku banyak Fx oleh AX tambah B. Nah, ini nanti dibuat jadi X sama dengan negatif B per A ya. Nah, terus gunakan cara corner. B per A. Nanti sini berapa? Oke. Kemudian nomor 23. Ya, nomor 23 di sini ada suku banyak Fx dibagi oleh, nah, berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C. Nanti bersisa X ditambah 2P misalkan ya. Nah, nanti ditanya nilai P tambah Q-nya berapa. Oke. Terus nomor 24. Nah, nanti ada suku banyak Fx dibagi oleh misalkan X kali X min 1. Nah, nanti bersisa 2. Terus kemudian kalau Fx dibagi oleh X min 2 kali X min 3 akan bersisa 6. Nah, nanti tentukan suku banyak Fx jika nanti dibagi oleh X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Jadi kalian intinya cari faktor yang ada ini ya. Ini kan kalau faktornya berarti X min 1 kali X min 2. Jadi nanti cari Fx sama dengan X min 1 kali X min 2 kali Hx ditambah sisanya misalkan Ax plus B. Nanti cari sini A dan B-nya berapa. A-nya berapa, B-nya berapa. Oke, itu nomor 24. Terus nomor 25. Nomor 25, di sini ada persamaan polinomial pangkat 3. Misalkan dikurang 8X kuadrat ditambah misalkan P plus 3X dikurang P plus 3 sama dengan 0. Nah, ini nanti membentuk deret aritmatika. Membentuk deret aritmatika dengan beda misalkan sama dengan 3. Nah, ditanya berapa nanti nilai P-nya. Ya. Kemudian nomor 26. Nomor 26 nanti diketahui ada Fx berbentuk misalkan sini Ax plus B dibagi dengan X min A kali X min B. Tadi ada fungsi Gx sama dengan A per X min A ditambah nanti sini B per X min B. Nah, nanti disamakan Fx sama dengan Gx, nanti ditanya berapa nilai A dan B-nya. Oke. Kemudian nomor 27. Nah, berikut adalah faktor dari suku banyak. Ya, nanti diberikan ada suku banyak, misalkan X pangkat 4 dikurang 5X kuadrat dikurang 13X tambah 12 misalkan. Cari faktor ya. Nah, berarti yang kalian cari faktor dari 12 itu kan plus minus 1, 2, kemudian 3, 4, 6, sama 12.
Nah, kalau dia faktor berarti ketika kalian masukin 1 nih ke persamaan, nanti cari yang hasilnya sama dengan 0. Cari yang hasil sama dengan 0. Nah, kalau ternyata misalkan X sama dengan 2 adalah faktor, berarti nanti ini X min 2 adalah faktor. Kalau hasilnya sama dengan 0 ya. Ini contoh aja. Nah, nanti pernyataan ini cari yang bukan faktor ya, tapi cari yang salah. Oke, kemudian nomor 28. Oke, nomor 28. Nanti ada suku banyak juga, suku banyak fx. Terus salah satu akarnya, nanti ini ada variabel lain yang belum diketahui. Misalkan X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah PX tambah 1, misalkan sama dengan 0. Nanti salah satu faktornya adalah misalkan X sama dengan min 2. Nah, berarti masukin min 2 ke persamaan, nanti dapat P-nya berapa, terus nanti dapat persamaan utuhnya ya. Persamaan utuhnya nanti dibuat sama dengan 0, nah terus cari faktor lain. Kali berapa? Jadi nanti jawabannya ya. Cari faktor yang lain. Oke, lalu untuk nomor 29, nah, nanti ada persamaan AX kuadrat ditambah dengan BX tambah C dibagi dengan X kuadrat dikurang 4X plus 3. Nah, ini dapat disederhanakan. Jika nilai B-nya sama dengan berapa? Ini ganti, misalkan misalkan 5 deh. 5X kuadrat tambah BX tambah misalkan 8 ya. Nah, ini tinggal masukin 1 sama 3 ke persamaan ya. Nanti dapat nilai B. Oke, kemudian untuk nomor 30-nya, nah, nanti diberikan persamaan AX kuadrat ditambah BX tambah C. Ini sama dengan X min P kali X min Q ditambah R. Nah, nanti cari berapa nilai si R. Tentunya dengan menyamakan ruas kiri dan ruas kanannya. Oke, itu mungkin untuk pilihan gandanya. Nah, sekarang untuk esainya. Untuk esainya ini terdiri dari 5 soal ya. 2 soal yaitu tentang lingkaran dan 3 soal lagi tentang suku banding. Oke, so yang pertama nanti ada lingkaran berpusat di A, B, kemudian menyinggung sumbu X. Lingkaran menyinggung sumbu X. Nah, berapa? Terus yang nomor 2, nanti ditanya pusat dan jari-jari lingkaran. Bentuk umum ya, kayak bentuk umum lingkaran. Kemudian yang ketiga, nanti ada persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C dibagi dengan X kuadrat tambah 2X. Nanti dibuat jadi ada persamaan sini P per X ditambah Q per X plus 2. Nah, terusnya nanti ditanya nilai P dan Q-nya berapa. Oke, kemudian nomor 4, nanti ada hasil kali ya. Jadi AX kuadrat ditambah BX tambah C. Ini dikali dengan PX kuadrat ditambah QX tambah R. Ditanya hasil kalinya berapa. Terus yang nomor 5, nah, ada suku banyak Fx. Jika dibagi oleh X kuadrat dikurang 4X tambah 3. Nah, sisa misalkan 2X plus 5. Dan jika dibagi oleh X kuadrat
kurang 2X. Nah, bersisa misalkan 3X plus 8. Nah, nanti ditanya berapa suku banyak Fx jika dibagi oleh misalkan X dikali X min 1. Nah, berarti kalian cari nanti ya, uraikan yang ada faktor X-nya, berarti dari persamaan yang bawah, terus yang ada faktor X min 1. Ini seperti yang Bapak jelaskan di kelas ya, di soal buku paket nomor 2. Silakan dipelajari lagi. Ya, itu mungkin untuk kisi-kisinya. Jangan lupa dikumpul hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 3 untuk 11 IPA 1 nanti kumpul ke Aldi, dan 11 IPA 2 nanti kumpul ke Karisa. Oke, nanti dikirim ke meja Bapak ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berjuang di PAT. Semoga sukses. Pak Heri ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.